Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dan menyajikan tentang permasalahan kesehatan reproduksi. Tema yang kami angkat adalah isu gender dengan dosen pengampu Suci Maisaroh Nasution, SSD MKM. Kelompok kami, kelompok kecilnya yaitu terdiri dari yang pertama Arlan Febrian, saya sendiri, Arifian Rahman, dan Mutia Adifariza. Baiklah, yang menjadi pembahasan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gender? Gender ini adalah suatu perbedaan peran, status, pembagian kerja yang dibuat oleh sebuah masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Yang perlu kita ketahui itu, gender ini disebut pula dengan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga gender ini merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Lalu, dapat disimpulkan, gender ini merupakan suatu hubungan sosial antara laki-laki dan hanya membedakan dengan antara laki-laki dan perempuan, dengan hanya membedakan perannya, status, serta pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Nah, selanjutnya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini juga termasuk dalam poin-poin yang ada di poin-poin dalam pembangunan oleh pemerintah, di mana apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu? Nah, kesetaraan gender ini merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dilandaskan kepada pengakuan atas ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan. Sedangkan kesetaraan gender ada dua, berarti ada ketidaksetaraan dan ada kesetaraan. Sedangkan kesetaraan ini, kesetaraan gender, ketiadaan, tidak adanya diskriminasi atas dasar kesempatan, alokasi, serta alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap kenyamanan. Nah, sesuai tema yang kami angkat, yaitu membahas tentang isu gender. Isu gender sendiri yaitu merupakan suatu isu yang menuntut keadilan, konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dan dengan perempuan. Artinya, dalam konstruksi ini, keseimbangan fungsi, keseimbangan status, dan hakikat antar jenis kelamin dapat direalisasikan. Dan juga, isu gender ini merupakan masalah yang sentral dalam pembangunan. Seperti yang saya sebutkan tadi, masuk dalam rancangan pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Karena hal ini disebabkan karena kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan utama pembangunan, hambatan utama pembangunan. Oke, berbagai data yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam akses, manfaat, serta partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya yang ada di antar provinsi tatarannya, bahkan secara nasional itu sangat masih ada yang membeda-bedakan dengan atas isu gender ini. Lalu selanjutnya, oke baik. Nah, apa yang menyebabkan dari isu gender ini? Yang pertama, rendahnya peran dan partisipasi perempuan sangat terlihat dalam bidang yang pertama. Sangat terlihat kita di bidang politik. Oke, di bidang politik, di jabatan publik itu rata-rata anggapan wanita itu hanya cukup di rumah saja. Oke. Lalu yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Di samping itu, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, perubahan krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta penyakit
yang juga serta perubahan atau perkembangan penyakit yang masih rendah. Hal ini menyebabkan berakibat perlindungan bagi perempuan itu terhadap berbagai tindak eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan juga masih terbatas. Perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Dengan demikian, juga masih banyak perempuan korban kekerasan yang belum terlayani dan diberdayakan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya. Ini merupakan penyebab utamanya, penyebab terjadinya isu gender. Munculnya isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu dilatar belakangi adanya ketidakpuasan terhadap perlakuan kepada kaum perempuan. Tidak jarang itu dijumpai kasus-kasus yang mendiskreditkan kaum perempuan, bahkan menghilangkan makna keberadaannya. Bahkan ada atau tidaknya perempuan itu dianggap ya sama saja, tidak terlalu berdampak kepada apa yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkan permasalahan gender ini bisa berasal dari luar atau dalam diri seseorang. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu cukup di rumah saja, tidak perlu untuk bersekolah tinggi ataupun melanjutkan pendidikannya. Toh juga akhirnya tinggal di rumah dan hanya mengurus keluarga. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ini bagaimana salah satu tandanya penyebab kesenjangan gender di dunia kerja. Yang pertama itu atas dasar institusional, artinya pendidikannya, yaitu melalui lembaga institusi yang ada di masyarakat, yaitu bagaimana wanita itu dilemahkan berdasarkan tingkat pendidikannya. Semakin rendah dia, walaupun terkadang yang berpendidikan tinggi pun didiskriminasi. Lalu ada pengalaman kerjanya, dianggap perempuan walaupun dia punya pengalaman kerja dimanapun itu, tetapi masyarakat masih tidak percaya atas bagaimana kinerja dari seorang wanita. Lalu diskriminasi dan eksklusivitas di bidang kerja tertentu, di mana ada bidang tertentu yang mengatakan harus wajib laki-laki. Di luar negeri seperti kita ketahui, itu supir ataupun masinis kereta itu sudah banyak yang wanita. Bahkan pilot pun sudah ada wanita. Bukan berarti kepala ataupun pimpinan perusahaan pun juga wanita, bisa di luar negeri. Namun di Indonesia masih sedikit menganggap wanita itu cukup jadi bawahan. Nah, selanjutnya itu, yang saya sebutkan tadi itu stigma bahwa perempuan itu tidak produktif, bahkan lebih cenderung hanya konsumtif dibandingkan seorang pria. Nah, hingga saat ini kesenjangan gender itu masih terasa di dunia kerja. Dimanapun itu, di dunia kerja pasti wajib bagi laki-laki umur segini sampai segini. Oke, selanjutnya itu perempuan seringkali menerima upah yang lebih rendah. Dengan tanda kutip, kerjaannya kan lebih mudah, lebih simpel, lebih dibandingkan laki-laki. Nah, meskipun terkadang walaupun beban kerjanya sama, karena dianggapan pria ini akan menanggung keluarganya. Oke. Selain itu, masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi termasuk pemilihan profesi. Nah, sedangkan yang menyebabkan dari sisi kesenjangan gender ini berdasarkan budaya, yaitu budaya patriarki, bahwa yang mengatakan anak pria, orang laki-laki itu lebih diutamakan dan lebih diluhkan. Selanjutnya tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga. Selanjutnya pola asuh terhadap anak perempuan sering dimanja, hampir dibedakan dengan laki-laki. Lalu ekspektasi sosial yang untuk masuk atau tidak masuk ke dunia kerja. Oke. Nah, yang pertama ini faktor eksternal dari luar ya, ketidaksetaraan gender, yaitu budaya patrilineal. Artinya, Indonesia ini merupakan negara yang menganut sistem budaya patrilineal. Artinya itu,
suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, yang artinya laki-laki ini dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Nah, apa dampaknya? Dampaknya wanita seringkali tidak diperhatikan hak-hak dia dan pendapatnya tidak dipedulikan, bahkan dikesampingkan, serta berkurangnya peran wanita di segala aspek kehidupan masyarakat. Di sini ada bagaimana struktur dari sistem kekerabatan patrilineal, di mana itu yang segitiga yang artinya itu laki-laki yang akan menjadi pemimpin, dan yang bulat lingkaran merah merupakan perempuan, sedangkan garisnya merupakan garis keturunan. Oke, sangat terlihat memang laki-laki menjadi pemimpin di sini ya. Oke, yang kedua itu sarana prasarana. Apa sih hubungannya? Nah, keterbatasan sarana dan prasarana karena pembangunan yang tidak merata menyebabkan masyarakat akan cenderung mendahulukan laki-laki dibandingkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan. Contohnya dalam pendidikan. Oke. Terkadang kebanyakan dari masyarakat yang tradisional itu beranggapan ketika anaknya tamat, oke, cukup sampai SMA, maka setelah itu akan menunggu 1 atau 2 tahun untuk menikah. Oke. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Bagaimana sih pengaruhnya? Nah, pengaruhnya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan memberikan kesempatan bagi anak laki-lakinya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Karena anggapannya laki-laki akan memiliki tanggung jawab yang akan lebih besar pada suatu saat nanti dan menjadi tulang punggung keluarga. Selanjutnya itu ada tingkat pendidikan. Nah, seperti yang ada di gambar ini, sangat terlihat bagaimana walaupun tingkat pendidikan dari laki-laki ini tinggi dibandingkan seorang wanita, tapi seorang laki-laki tidak boleh merendahkan wanita walaupun tingkat pendidikannya itu di bawah dari dia sendiri, karena yang perlu kita ketahui masih banyak orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah belum bisa menerima dan mengerti tentang kesetaraan gender ini, oke? Dan cenderung menganggap laki-laki itu memiliki kedudukan yang tinggi daripada perempuan. Selanjutnya yaitu perbedaan fisik. Walaupun jika logika kita memang berpikir memang berarti perempuan itu kan harusnya dilindungi, harusnya di sini harusnya kerja di rumah. Logika kita gitu karena perbedaan fisik, perbedaan kekuatan fisik dari antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Oke. Nah, perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh sistem reproduksi dan hormon membuat masyarakat cenderung menilai laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dan daripada wanita. Sebenarnya ya sama saja, tergantung masing-masing individu gitu. Selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal ketidaksetaraan gender. Yang pertama yaitu nilai sosial budaya, oke, atau bias gender di sini namanya. Masyarakat di beberapa daerah tertentu masih menganut nilai sosial dan budaya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, kalau berbicara tentang lingkungan nih, dimanapun tempat tinggal, terutama nih daerah yang masih lingkungan tradisional, itu keluarga unit terkecil di dalam dan unit dasar di suatu masyarakat, yaitu keluarga, juga turut membentuk kepribadian dan karakter seseorang yang mempengaruhi faktor internal seperti rasa percaya diri, perasaan malu, perasaan tidak pantas, dan perasaan mudah menyerah. Ini sangat terlihat, kita sebagai contoh saja seperti Najwa Shihab itu sangat terlihat perbedaan bagaimana ia menunjukkan seorang wanita yang berkualitas, yang bisa menjadi contoh dan dalam emansipasi wanita. Di mana pihak lingkungan keluarga dia mendukung dia untuk menumbuhkan rasa percaya diri tanpa perasaan malu dan perasaan tidak pantas dan perasaan yang tidak mudah menyerah. Oke, selanjutnya ini faktor internal ya. Faktor internal ketidaksetaraan gender. Yang pertama itu dari seorang wanita sendiri, itu tingkat kepercayaan dirinya rendah. Akibat apa? Itu akibat dari support environment. Ya. Dukungan dari
luar dirinya yang membuat diri dia itu tidak percaya, yaitu merasa diri tidak pantas untuk mendapatkan atau mengembangkan mengembangkan apa yang menjadi potensi yang ada di dirinya, lalu memiliki perasaan malu yang berlebihan. Biasanya nih wanita dikatakan gengsinya sedikit memiliki gengsi yang berlebih atau sedikit lebih tinggi. Nah, ini tergantung juga setiap wanita. Nah, selanjutnya yang keempat, memiliki sifat mudah menyerah dan takut menghadapi tantangan. Itu faktor internal dari ketidaksetaraan gender dari wanitanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini angka kasus isu gender. Nah, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini dalam pembangunan semakin diperburuk lagi dengan adanya ketidaksetaraan pencapaian antar wilayah. Akibatnya, variasi infrastruktur sosial yaitu iklim regulasi dan institusi sosial antar daerah. Nah, contohnya nih, pada tahun 2007 nilai IKKG provinsi berkisar antara 0,875 hingga 0,396. Arti ini mencerminkan bahwa tingkat pencapaian kesetaraan gender antar provinsi berkisar antara yang tertinggi 87,5% hingga yang terendah itu 39,6%. Nah, di sini ada sebuah piramida paling mendekati kesetaraan gender dan keadilan gender, semakin ke bawah itu semakin mendekati keadilan gender atau kesetaraan gender, di mana Jogja, Sulawesi Tenggara, Sumsel, lalu ada DKI Jakarta yang paling mendekati kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu, dalam salah satu jurnal juga, dan Provinsi Bali itu menempati peringkat terbawah, kemudian diikuti oleh Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan menunjukkan adanya kerugian dan kegagalan pencapaian pembangunan yang paling besar. Akibat adanya ketidaksetaraan gender dan keadilan gender. Ternyata dalam pencapaian pembangunan ini peran wanita itu cukup penting dan bahkan masuk dalam poin-poin utama pembangunan ya. Nah, selanjutnya itu sedangkan pada tahun 2010 yang hanya mencakup perbaikan data untuk indikator aspek pendidikan dan ekonomi memperlihatkan hasil sebesar 0,796. Hal ini menunjukkan perbaikan. Nah, ada 3 tahun bertambah waktu, ada menunjukkan pencapaian dan di bidang pendidikan dan ekonomi, serta berhasil menutup kesenjangan gender sebesar 0,3%. Hal ini antara lain disebabkan, apa penyebabnya? Karena adanya indikator yang belum tersedia pada tahun 2010, yaitu angka kelahiran remaja, keterwakilan di lembaga legislatif, 2 indikator kekerasan, namun di samping itu beberapa indikator lainnya juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, di sini juga data antar provinsi bagaimana di mana pada tabel diagram di bawah itu mencerminkan kesetaraan penuh dan angka 0 ketidaksetaraan atau kesenjangan penuh. Nah, pada 2010 ini ada beberapa provinsi yang justru mengalami penurunan peringkat, mencakup Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Utara, dan Aceh. Namun, yang perlu digarisbawahi, ibu kota tetap menjadi tetap memegang peringkat teratas, sedangkan Bali masih berada di peringkat terbawah. Yang artinya, bukan berarti Bali itu tidak maju, pariwisatanya maju, namun ada sistem kasta di sana, masih walaupun tidak terlalu jelas, tapi masih menganggap wanita ini sedikit di bawah. Lalu, sedangkan di DKI Jakarta ini bisa dikatakan kota maju. Oke? Pola pikir masyarakatnya lebih maju dan penerapan serta logika berpikir mereka itu sudah berada di kota-kota besar. Pada diagram tersebut itu memperlihatkan lebih banyak provinsi yang memiliki nilai IKKG-nya di bawah nilai Indonesia atau
22 provinsi tersebut dibandingkan nilai di atas Indonesia sendiri dari 11 provinsi. Nah, artinya sebagaimanapun masih membutuhkan perhatian khusus dan perhatian yang serius. Oke, selanjutnya. Nah, ini menunjukkan gambar pertumbuhan nilai IKKG dari tahun 2007 sampai 2010 di 33 provinsi di Indonesia. Maksudnya nilai Indonesia di sini adalah jumlah keseluruhan dari ke-33 provinsi yang ada. Akumulasi dari akumulasi dari jumlah keseluruhan 33 provinsi ini, ternyata Indonesia masih rendah, masih di bawah 22 provinsi yang ada. Presentasinya pertumbuhan nilai IKKG. Nah, bagaimana contoh ketidaksetaraan gender ini? Satunya saat ini masih banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal, terutama dari perbankan. Oke. Contohnya seperti ini, ketika perempuan mau meminjam dari perbankan, dia harus memberi jaminan yang biasanya berupa sertifikat aset keuangan. Nah, selanjutnya itu adanya pemahaman bahwa perempuan merupakan second person di lingkungan kerja, orang kedua atau yang tidak diutamakan. Pemahaman ini membuat banyaknya perlakuan semena-mena terhadap pekerja perempuan. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu kasusnya pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas buruh perempuan dalam sektor garmen di kawasan Berikat Nusantara atau KBN, Cakung, Jakarta Timur pernah mengalami kasus pelecehan seksual. Tetapi hanya sedikit sekali yang melapor. Dari 773 buruh perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 437 diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual dengan rincian 106 mengalami pelecehan verbal, 79 mengalami pelecehan fisik, 252 mengalami keduanya. Dan dari angka tersebut, hanya 26 yang berani melaporkan. Alasan para buruh perempuan tidak melapor karena merasa malu, takut, khawatir jika melapor pekerjaan mereka akan terancam. Oke. Nah, ini juga kasusnya. 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 pernah rata-rata pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual selama hidupnya. Sumber ini berdasarkan SPHPN BPS 2016. Nah, dari berbagai banyak isu gender, kasusnya, faktor-faktornya yang menyebabkan, lalu bagaimana dampaknya dalam pembangunan. Nah, bagaimana upaya dari penanganan isu gender ini? Yang pertama itu dalam rangka mendorong dan mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarus utamaan gender hanya bersama dengan kesetaraan gender secara terpadu dan terkoordinasi. Pemerintah mengeluarkan, yang pertama, ini upaya pemerintah mengeluarkan Inpres melalui Inpres Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, yang mengamanatkan bahwa di mana dalam rangka meningkatkan kedudukan dan peran dan kualitas masyarakat serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga. Masyarakat berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarus utamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Serta Indonesia juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang secara eksplisit juga mengakui pentingnya pemenuhan hak substantif bagi perempuan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Itu upaya pemerintah. Nah,
upaya penanganan dari pemerintah daerah itu cukup banyak ya. Yang pertama, upaya penanganan dari pemerintah daerah, yaitu yang pertama, yang baru saya sampaikan, PUG atau pengarus utamaan gender. PUG ini bukan merupakan program dan juga bukan merupakan suatu kegiatan, namun PUG lebih ke arah strategi pembangunan. Lalu yang pertama yaitu membentuk undang-undang dan peraturan serta kebijakan sebagai strategi penanganan isu gender. Salah satunya pengarus utamaan gender tadi, PUG. Dilaksanakan bertingkat dari daerah, nasional dalam peraturan Permendagri nomor 15 tahun 2008. Lalu mengikut sertakan wanita dalam setiap rincian pembangunan nasional yang kenal diistilah oleh di dunia yaitu Women in Development, atau banyak masih istilah woman-nya. Woman Goal juga. Nah, yang ketiga, meningkatkan pendidikan wanita dengan tujuan meninggikan derajat dan status sosial wanita melalui beasiswa dan bina prestasi lainnya. Oke. Serta selanjutnya itu mendukung dan melaksanakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Masalah kesenjangan di bidang politik, sosial, budaya, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 agar wanita diberi kuota 50% dalam keanggotaan legislatif. Nah, 6. Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 7. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. 8. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Oke. Upaya dari penanganan dari institusi masyarakat, yaitu memperbaiki keadaan tidak seimbang. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh instansi masyarakat, menyeimbangkan peran wanita di dalam keluarga tanpa membeda-bedakan, pemenuhan hak yang sama dalam pendidikan dan adil dalam pembagian tugas domestik rumah. Setelah itu, kebebasan dalam menentukan pilihan, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan, menghilangkan pemahaman perbedaan gender di tingkat keluarga, lalu mengubah pemaknaan pemberian posisi, peran, serta tanggung jawab akan masing-masing jenis kelamin dan gender yang dibentuk dalam bahasa masyarakat sesuai dengan tingkat kepantasan. Oke, next. Lalu ada peran dan upaya ahli kesehatan masyarakat di bidang isu gender. Nah, sebagai isu gender dalam ahli kesehatan masyarakat, per SKM ini sangat dominan dan penting, di mana dalam isu gender ini cukup vital mengingat bahwa ruang lingkup kesehatan masyarakat juga membahas tentang kesehatan ibu dan anak Kiakes Pro, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi. Selain itu, isu gender paling sering diangkat oleh ahli SKM dalam setiap pembahasan dan advokasi kesehatan. Lalu, upaya yang dilakukannya bagaimana? Memberikan edukasi serta upaya menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita, ibu, dan anak. Mengupayakan dalam hal advokasi kesehatan dan membentuk dan implementasi dari Undang-Undang PIA. Lalu, berupaya dalam meningkatkan derajat kesehatan baik pria maupun wanita tanpa membedakan gender, mengedukasi persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita di dalam kesehatan. Lalu berupaya meningkatkan kesadaran wanita, kesadaran perlindungan kepada wanita, ibu dan anak bagi masyarakat umum. Lalu dan terakhir, melaksanakan pembangunan nasional berbasis kesehatan dengan kontribusi kesehatan ibu dan anak. Cukup penting ya ternyata seorang wanita dalam pembangunan. Lalu memecahkan masalah isu gender yang terjadi pada suatu wilayah dengan kombinasi berbagai disiplin ilmu. Meningkatkan pemenuhan layanan dasar kesehatan tanpa pandang derajat dan gender, berupaya mengurangi kematian ibu dan anak setiap periodenya, serta meningkatkan kualitas
wanita, anak, dan pemuda. Oke. Dalam sebuah kutipan, sudah saatnya kita melihat gender sebagai sebuah kesatuan, bukan lagi sebagai dua kubu yang saling berbenturan. Nah, seperti itu tadilah closing statement kami dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari materi kami, yaitu mengenai bertemakan isu gender yang masih terjadi sampai saat ini di tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.